Perintah Kaisar Naga. Audiobook Novel Silat. Episode 321. Kekuatan naga suci terus-menerus disuntikan ke dalam pedang pembunuh naga, dan seberkas cahaya keemasan bersinar. Segera setelah itu, Dev menebas dengan satu pedang. Boom! Pedang ditebas, dan semburan auman naga langsung terdengar. Bersamaan dengan cahaya pedang yang naik ke langit, naga emas yang terlihat dengan mata telanjang mengeluarkan semburan auman. Melihat naga emas yang mengaum, orang-orang dari sekte Yupu sedikit bodoh. Naga emas turun dari langit dan berubah menjadi cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya lagi. Cepat! Ketika pria botak melihat ini, dia meninju dengan seluruh kekuatannya, menciptakan penghalang, dan pada saat yang sama berteriak dan mulai mundur. Sayang sekali pria botak terlambat mengingatkannya. Tidak satupun dari mereka menganggap serius Dev, biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan transendensi. Puff, puff, puff. Sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, dan 3 murid dari sekte Yupu di alam kesengsaraan transendensi tingkat ketiga langsung dipotong-potong oleh sinar pedang dan langsung berubah menjadi tumpukan daging. Ada juga beberapa murid tingkat 4 di alam kesengsaraan transendensi yang kehilangan lengan dan kaki, jelas terluka parah. Melihat situasi anak buahnya, pria botak itu merasa sedikit bodoh. Benarkah ini cahaya pedang yang digunakan oleh biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan transendensi? Kekuatan sialan ini terlalu luar biasa. Pria botak itu mengerutkan kening, dan ada sedikit kepanikan di matanya. Saat ini, dia juga terkejut dan matanya membelalak. Dia tidak pernah menyangka Dev bisa sekuat itu. Biksu tingkat ketiga dan keempat di alam kesengsaraan transendensi seperti semut di depan Dev. Ini agak keterlaluan. Aku tidak menyangka kamu menjadi begitu kuat, tidak heran kamu bisa melakukannya beberapa kali sehari. Scarlet menatap Dev dengan mata ambigu dan berkata, jika Scarlet melakukannya bersama Dev sebelumnya, itu hanya untuk memanfaatkan garis keturunan naga Dev. Namun pada saat ini, Scarlet memandang Dev dengan sedikit perasaan cinta. Ketika Dev mendengar kata-kata Scarlet, dia tiba-tiba tampak malu dan berkata, berurusanlah dengan pria botak itu, dan serahkan sisanya padaku. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Scarlet selesai berbicara, dan kemudian menatap pria botak itu. Pada saat ini, pria botak itu sedikit panik dan buru-buru mengancam. Ratu Rubah, kami dari sekte Yupu. Jika kamu membunuhku, pemimpin sekte kami tidak akan membiarkanmu pergi. Dan kamu juga tahu bahwa kami berasal dari sekte Yupu. Kamu akan merasa lebih baik kalau begitu. Bah, aku paling membenci orang-orang dari sekte Yupu kalian. Kalian hanya tahu cara menindas wanita. Pria sialan macam apa kalian ini? Setelah Scarlet selesai berbicara, dia bergegas menuju berkepala botak. Scarlet sangat cepat, dia tidak mengeluarkan momentum sama sekali, dia juga tidak menggunakan kekuatan spiritual atau sihir apapun. Dia hanya menyerang ke depan dengan normal. Namun meski begitu, ada beberapa bayangan yang tertinggal di belakang Scarlet, yang menunjukkan betapa cepatnya Scarlet. Pria botak itu tidak punya waktu untuk bereaksi, Scarlet sudah ada di depannya. Pria botak itu mencoba yang terbaik untuk menepis telapak tangannya, mencoba memblokir serangan Scarlet, tapi Scarlet mengguncang tubuhnya sedikit dan langsung menghindar. Lalu dia menendang tubuh bagian bawah pria botak itu. Poof. Tendangan yang tampaknya biasa ini mengubah pria botak itu menjadi seorang kasim. Ah! Rasa sakit yang hebat membuat kepala botak itu menjerit. Pria botak, biksu alam kesengsaraan transendensi tingkat 6, tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan Scarlet, master alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-7. Dapat dilihat bahwa orang-orang dari sekte Yupu ini menggunakan sihir jahat untuk mengumpulkan yin dan mengisi kembali yang untuk meningkatkan wilayah mereka, tetapi tidak ada gunanya sama sekali. Kekuatan mereka yang sebenarnya belum tercapai. Terlebih lagi, tanpa menahan diri dan menghadapi persaingan hidup dan mati, itu tidak akan berhasil jika Anda hanya meningkatkan wilayah Anda dan tidak memiliki kekuatan tempur yang sebenarnya. Kalian pasti tahu kalau Scarlet, sebagai satu-satunya wanita di antara 3 kaisar dan 4 raja, selalu didiskriminasi. Dan dia sering diintimidasi. Jika bukan karena bantuan Helena, Scarlet mungkin tidak akan mencapai level ini. Sekarang Scarlet mengambil langkah demi langkah,
berlatih terus-menerus untuk mencapai alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-7, yang berbeda dari pria botak. Sangat lemah? Dev melihat pria botak itu ditendang oleh Scarlet, membuatnya tersingkir dari pertarungan. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan terkejut. Jika aku tahu jika dia adalah pria yang tidak berguna, aku tidak perlu kamu untuk melakukannya, aku akan membunuhnya sendiri. Scarlet tersenyum, lalu melangkah mundur. Kamu bisa melakukannya sendiri, aku hanya ingin mengagumimu dan melihat betapa kuatnya kamu. Dev tersenyum dan memegang pedang pembunuh naga itu sejenak, bergegas ke depan. Menghadapi beberapa biksu yang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat ketiga dan keempat, Dev sudah percaya diri. Seorang biksu dari alam kesengsaraan transendensi tingkat pertama, bertarung melawan 4 atau 5 biksu dari alam kesengsaraan transendensi tingkat ketiga atau keempat. Tidak ada yang akan mempercayai ini kecuali mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sekarang Scarlet melihatnya dengan matanya sendiri, dia harus percaya pada Dev, bahwa orang ini memang memiliki bakat. Dalam beberapa menit akhirnya, semua biksu dari Sekte Yupu jatuh ke tanah. Dev tidak membunuh mereka, dia hanya memotong tangan dan kaki mereka. Menyingkirkan pedang pembunuh naga, Dev memandang Tuan Miao dan Hawkins. Orang-orang ini langsung mengerti dan bergegas maju dengan senjata di tangan, mencincang orang-orang dari Sekte Yupu menjadi beberapa bagian. Dev sengaja menahan diri agar Tuan Miao dan yang lainnya bisa membalas dendam. Setelah membunuh orang-orang dari Sekte Yupu, Tuan Miao dan Hawkins mendekati Dev dan memohon. Tuan Chen, tolong bantu saya untuk menyelamatkan Misha dan Letty sesegera mungkin. Jangan khawatir, saya akan pergi sekarang dan meminta Helena memimpin jalan. Kalian dapat menemukan tempat untuk beristirahat di sini. Dev meminta Helena untuk memimpin jalan menyelamatkan Misha dan Letty. Yang lain istirahat, lagi pula banyak orang yang terluka, dan mengikuti mereka juga hanya akan menambah beban. Terima kasih banyak, Tuan Chen. Tuan Miao dan Hawkins berlutut lagi di hadapan Dev. Dev buru-buru membantu mereka berdua berdiri. Dev, aku datang ke medan perang para dewa dan iblis ini untuk mencari harta karun, bukan untuk menyelamatkan orang. Apakah kamu lupa bagaimana kamu berjanji padaku? Apakah kamu merasa bahwa kamu memiliki kemampuan dan kamu tidak membutuhkanku lagi? Scarlet berkata sangat tidak senang. Anda membuang-buang waktu untuk menyelamatkan orang lain. Anda harus tahu bahwa di medan perang ini, waktu adalah yang paling berharga. Jika kamu tidak membantuku, aku tidak akan bisa mengatasinya sendiri. Paling buruk, aku bisa menambahkan jumlahnya. Dev tidak punya pilihan selain menjual tubuhnya lagi. Paling buruk, tambahkan beberapa kali sehari, Anda tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Master, apa yang harus Anda tambahkan beberapa kali? Helena bertanya dengan rasa ingin tahu. Berhentilah bertanya, ini adalah rahasia di antara kami berdua. Dev tidak membiarkan Helena bertanya. Helena memandang Scarlet dan berkata, Scarlet, perjanjian apa yang kamu miliki dengan masterku? Mengapa kamu masih memiliki rahasia? Tidak peduli rahasia apa, tapi demi kami, kamu harus membantu menyelamatkan orang, karena kedua gadis itu juga temanku. Helena meminta Scarlet untuk pergi bersama Dev. Kalau hanya Dev sendiri pergi untuk menyingkirkan orang-orang dari Sekte Yupu, aku khawatir akan sulit menyelamatkan Misha dan Letty dari tawanan musuh. Ketika Scarlet melihat Helena memohon, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, Oke, demi kamu, aku akan membantumu dengan ini, tapi aku juga menginginkan bagian dari tambang peri. Tidak masalah. Dev langsung setuju. Tanpa bantuan master seperti Scarlet, bahkan jika Dev dan yang lainnya menemukan cara untuk menyelamatkan Misha dan Letty, hampir mustahil untuk menduduki tambang peri. Mereka tidak dapat bertahan, lagi pula, banyak dari mereka yang terluka parah, dan Dev masih harus tetap waspada terhadap Preston yang sewaktu-waktu bisa menemukannya. Ayo pergi. Melihat Dev setuju, Scarlet setuju untuk pergi bersamanya. Helena memimpin mereka berdua menuju tambang peri. Mereka bertiga sangat berhati-hati sepanjang jalan. Tidak jauh di depan. Helena menunjuk ke depan dan berkata, pada saat ini, Dev juga dengan jelas merasakan bahwa suasana di area ini berbeda dari tempat lain. Ayo kita menyelinap dan jangan membuat musuh waspada. Dev memperingatkan.
Bagaimanapun, mereka ada di sana untuk menyelamatkan orang, bukan untuk bertarung. Jika mereka ditemukan oleh pihak lain, mereka akan menjadi sangat pasif. Mungkin nyawa Misha dan Letty akan dalam bahaya. Mereka bertiga menyembunyikan aura mereka dan diam-diam mendekati tambang peri. Segera mereka bertiga sampai di lereng bukit, dan kemudian melihat tidak jauh dan menemukan sebuah lubang besar di pegunungan di depan, dan di pintu masuk lubang tersebut, ada 5 atau 6 biksu yang berpatroli bolak-balik. Gua ini adalah tambang peri. Kami menemukannya secara tidak sengaja. Kami awalnya ingin mendapatkan biji peri lagi, tetapi orang-orang dari Sekte Yupu mengetahuinya dan mulai mengejar kami. Helena memandang ke arah orang-orang dari Sekte Yupu yang tidak jauh dari situ, mengertakkan gigi dan berkata, "Jika saya tidak diturunkan ke dunia sekuler, saya akan memotong orang-orang ini menjadi beberapa bagian." "Apa? Aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu, apakah kamu terlempar ke dunia sekuler?" Scarlett bertanya dengan heran. Helena mengangguk, dan Scarlett ingin terus bertanya, tetapi saat ini, sekelompok orang berjalan menuju gua. Berhenti bicara, seseorang akan datang. Dev segera menyuruh Scarlett dan Helena untuk berhenti bicara. Ada lebih dari 20 orang dalam kelompok ini, semuanya mengenakan pakaian berwarna merah tua dan topi di kepala mereka. Penampilan mereka tidak terlihat dengan jelas, tetapi mereka jelas berasal dari geng yang sama. Orang-orang dari Sekte Gadis Giok. Scarlett mengerutkan kening saat melihat orang-orang ini datang. Sekte Gadis Giok? Apakah ini semua wanita? Dev bertanya dengan heran. Scarlett mengangguk. Mereka semua wanita. Sekte Gadis Giok dan Sekte Yupu berkolusi satu sama lain. Kedua sekte ini sering mendamaikan yin dan yang satu sama lain. Kali ini Sekte Yupu menemukan tambang peri, dan tanpa diduga semua anggota Sekte Gadis Giok juga terlibat. Wajah Scarlett terlihat sedikit jelek, dan ketika berbicara tentang Sekte Gadis Giok, Scarlett tampak sangat marah. Bah, Sekte Gadis Giok ini omong kosong, semuanya pelacur kecil. Aku sudah mendengar tentang Sekte Gadis Giok ini bertahun-tahun yang lalu. Helena meludah keras setelah mendengar tentang Sekte Gadis Giok. Agak sulit untuk ditangani sekarang. Tiba-tiba ada begitu banyak orang. Saya khawatir akan sulit bagi kita untuk bergabung untuk menyelamatkan orang. Dev mengerutkan kening. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Misha dan Letty. Melihat ekspresi Dev yang bermasalah, Scarlett berkata, "Kalian berdua tetap di sini, sementara aku akan pergi mencari bantuan. Jika hanya kita bertiga, kita tidak bisa menangani situasi ini." Scarlett berencana memanggil ketiga kaisar dan 4 raja. Jika dia menemukan yang lain, maka Anda tidak perlu khawatir tentang orang-orang dari Sekte Yupu dan Sekte Gadis Giok. Cepatlah, jika terlambat. Aku khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi pada kedua gadis itu, kata Dev pada Scarlett. Aku tahu, setelah Scarlett selesai berbicara, dia berbalik dan menghilang tanpa jejak. Scarlett berjalan pergi, sementara Dev bersama Helena menatap pintu masuk tambang peri. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Misha dan Letty. Dev sangat khawatir. Bagaimanapun, Dev datang ke Gunung Iblis Surgawi, dan Tuan Miao serta Hawkins juga banyak membantunya selama ini. Jika dia tidak bisa menyelamatkan kedua gadis itu kali ini, Dev akan merasa bersalah. Helena melirik ke arah Dev, lalu berkata, "Master, saya akan masuk dan melihat bagaimana keadaan mereka berdua." "Tidak, terlalu berbahaya bagimu untuk masuk," Dev segera menolak. Helena masih terlalu lemah sekarang, jika dia masuk pasti tidak akan bisa keluar. "Master, jangan khawatir, saya punya cara untuk masuk dan keluar." Setelah Helena selesai berbicara, aura tubuhnya menghilang seketika dan dia menyelinap diam-diam. Dev melihat ke arah Helena. Ketika dia bertanya-tanya bagaimana Helena bisa masuk tanpa ketahuan, dia melihat Helena berjalan menuju murid dari Sekte Gadis Giok. Segera setelah itu, Helena segera mengambil tindakan, memenggal kepala murid Sekte Gadis Giok, lalu mengganti pakaiannya dengan pakaian murid Sekte Gadis Giok, dan berjalan masuk dengan angkuh. Melihat adegan ini, Dev mengagumi Helena karena reaksinya yang sangat cepat. Setelah Helena memasuki gua tambang peri, dia melihat banyak murid Sekte Yupu memindahkan tambang peri, termasuk murid Sekte Gadis Giok. Bahkan di beberapa sudut tersembunyi, ada beberapa suara yang tidak menyenangkan.
Hanya dengan mendengarkan suaranya, Anda dapat mengetahui bahwa itu pasti murid dari Sekte Yupu yang sedang berlatih kultivasi ganda dengan murid dari Sekte Gadis Giok. Orang-orang yang tak tahu malu ini bahkan tidak malu melakukannya secara terang-terangan. Helena hanya bisa menundukkan kepalanya dan segera mencari di dalam gua, mencoba menemukan Misha dan Letty. Rekan Taois, mari kita berlatih kultivasi ganda bersama. Saat Helena sedang memeriksa gua, seorang pria berjanggut tiba-tiba menghentikan Helena. Pria besar itu menatap lurus ke arah Helena dengan matanya yang mesum dan tersenyum bejat. Helena memandang pria besar yang tiba-tiba muncul dan langsung menjadi gugup. Aku benar-benar tidak menyangka Sekte Gadis Giok memiliki murid yang begitu cantik. Kita berdua bisa bersama. Ayo saudariku, izinkan aku mencintaimu. Pria berjanggut itu menyeka air liurnya dan berjalan menuju Helena. Helena tampak gugup dan terus mundur. Dia tidak bisa bergerak di sini. Jika dia mengambil tindakan, maka dia akan terekspos. Dia pasti tidak akan bisa keluar, dan dia bahkan mungkin dipermalukan oleh orang-orang ini. Tetapi jika Helena tidak mengambil tindakan, pria besar ini jelas tertarik pada Helena. Dia menutup pintu, melangkah selangkah demi selangkah dengan ketat. Tampaknya dia tidak akan menyerah sampai dia bisa melakukan kultivasi ganda dengan Helena. Tepat ketika Helena berada dalam dilema, seseorang tidak jauh dari sana tiba-tiba berteriak. Husi, Master Sekte memintamu untuk kirim peri miliknya kemari, cepatlah. Mendengar ini, pria berjanggut itu langsung setuju dengan enggan. Kemudian dia memandang Helena dengan tatapan penuh nafsu dan berkata, "Adik, tunggu kakak. Jangan pernah berlatih kultivasi ganda dengan orang lain. Kamu harus menunggu kakakmu ini." Setelah mengatakan itu, pria berjanggut itu pergi dengan tergesa-gesa. Setelah pria besar itu pergi, Helena Feng segera melihat ke dalam gua. Gua itu sangat besar, seperti dunia, dengan banyak ranjau peri yang bersinar. Segera, Helena menemukan dua sosok di tempat gelap. Ketika Helena berjalan mendekat, dia menemukan bahwa itu adalah Misha dan Letty. Kedua gadis itu terbaring di tanah, pakaian mereka compang-camping dan tidak menutupi tubuh mereka, dan mereka dikendalikan oleh formasi di sekelilingnya. Yang paling penting adalah tubuh bagian bawah kedua gadis itu berlumuran darah, dan mereka sangat basah. Dia jelas menderita penyiksaan yang tidak manusiawi. Melihat Misha dan Letty, mata Helena merah dan giginya terkatup. Meskipun Helena belum lama mengenal Misha dan Letty, melihat pemandangan ini, Helena sangat marah. Dia ingin membunuh semua orang dari Sekte Yupu segera. Sekte Yupu, kalian sekelompok binatang buas, tidak pantas mendapatkan kematian yang baik. Mata Helena dipenuhi amarah. Hei, apa yang kamu lakukan? Kain Wol? Cepat dan pindahkan peri milikku. Tepat ketika Helena sangat marah, seseorang meneriaki Helena. Melihat ini, Helena mengangguk dengan cepat dan segera pergi. Dia tidak bisa membawa Misha dan Letty keluar sekarang. Setelah meninggalkan gua tambang peri, Helena menahan amarahnya dan datang ke sisi Dev. Helena, bagaimana kabarnya? Apakah kamu melihat mereka berdua? Tanya Dev. Helena mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Tapi melihat ekspresi Helena, Dev mengerutkan kening dan langsung merasakan firasat buruk di hatinya. Katakan padaku bagaimana keadaan mereka berdua? Dev bertanya dengan cemas. Master, orang-orang dari Sekte Yupu itu bukanlah manusia. Mereka bukan manusia. Misha dan Letty telah dirusak oleh mereka. Mereka telah dirusak hingga kondisi yang mengerikan. Setelah mengatakan ini, Helena berteriak. Setelah mendengar ini, Dev tertegun, matanya langsung berubah menjadi merah dan amarahnya membara. Tapi Dev tidak kehilangan akal sehatnya, dia tahu bahwa jika dia kehilangan akal sehatnya dan bergegas masuk saat ini, dia tidak hanya tidak bisa menyelamatkan Misha dan Letty, tapi dia bahkan mungkin membahayakan mereka. Meski keduanya hancur sekarang, nyawa mereka tidak dalam bahaya. Dev memejamkan matanya sedikit dan berusaha keras untuk menenangkan diri. Dia tahu bahwa dia tidak sabar menunggu Scarlet mencari bantuan sekarang. Mereka hanya bisa mengandalkan Scarlet untuk menemukan cara menyelamatkan orang. Setelah merenung sejenak, Dev bertanya lagi kepada Helena. Setelah Anda masuk, apa yang dilakukan orang-orang dari Sekte Gadis Giok dan Sekte Yupu?
Beberapa orang memindahkan mineral di tambang peri, dan beberapa melakukan kultivasi ganda, kata Helena. Apakah mineral peri mereka ditumpuk atau disimpan secara terpisah? Dev bertanya. Dalam pandangan Dev, meskipun sekte gadis Giok dan sekte Yupu sering berlatih bersama, mereka melakukannya demi keuntungan mereka sendiri. Sekarang mereka semua berkumpul untuk mengumpulkan mineral peri. Mereka ditumpuk secara terpisah dan ditambang sendiri. Sepertinya mereka tidak bekerja sama, kata Helena. Setelah mendengar ini, Dev langsung mendapat ide. Dia mengeluarkan mutiara pengikat angin dari cincin penyimpanan. Helena, kamu bisa masuk sekali lagi. Ambillah mutiara pengikat angin ini, lalu katakan bahwa kamu telah menggalinya di dalam. Ingatlah untuk memberikan mutiara pengikat angin ini kepada penguasa sekte gadis Giok, dan jangan pernah memberikannya kepada siapapun yang lain. Dev menjelaskan kepada Helena. Master, mutiara pengikat angin ini adalah harta karunmu, bagaimana kamu bisa memberikannya kepada orang lain? Helena sangat bingung. Langsung setuju dengan enggan. Dev akhirnya menjelaskan. Saya hanya ingin menggunakan mutiara pengikat angin ini untuk membuat sekte gadis Giok dan sekte Yupu bertarung. Selama mereka berada dalam kekacauan, kita akan memiliki kesempatan untuk bisa menyelamatkan Misha dan Letty. Helena yang mendengar rencana Dev, akhirnya dia mengerti, dia mengangguk dan mengambil mutiara pengikat angin. Dev juga mengetahui nilai dari mutiara pengikat angin. Dengan mutiara pengikat angin ini, akan lebih mudah bagi Dev untuk menyadari asal mula angin. Namun, jika dia tidak mengorbankan harta karun yang mempesona sekarang, sekte gadis Giok dan sekte Yupu tidak akan bisa diadu domba. Helena mengambil mutiara pengikat angin dan berjalan menuju gua tambang peri. Pada saat ini, di gua kecil di sebelah gua tambang peri, Andre Hai, master dari sekte Yupu, baru saja menyelesaikan budidaya ganda dengan Nikifu, master dari sekte gadis Giok. Keduanya berkeringat deras dan sangat bahagia. Master Fu, aku cukup baik padamu, kan? Aku tidak memonopoli tambang peri sebesar ini, jadi aku memanggilmu ke sini, kata Andre dengan senyum menawan. Niki tersenyum dingin. Master Sekte Hai, tidak perlu berkata Anda begitu baik. Kamu tidak dapat menyelesaikan tambang peri sebesar itu sendirian, dan kamu takut seseorang akan mengetahuinya dan kamu tidak akan mampu mengatasinya, jadi kamu memanggilku ke sini. Jangan katakan itu sangat mulia. Ini hanya kesepakatan antara kamu dan aku. Hanya ada keuntungan. Jangan bicara soal kebaikan kepadaku. Ketika Andre mendengar ini, dia segera tersenyum canggung dan berkata, tidak ada yang bisa luput dari pandangan Master Fu, tapi aku menemukan tambang peri ini terlebih dahulu, dan kemudian memanggilmu, jadi jangan bersaing denganku dalam hal kuantitas. Jangan khawatir, kami hanya mengambil 40%, dan 60% sisanya akan diberikan kepada sekte Yupumu, kami tidak akan bersaing denganmu. Niki berkata dengan nada menghina. Itu bagus, Andre tersenyum tipis. Tepat setelah kedua orang itu duduk, mereka tiba-tiba mendengar seseorang mulai berteriak di luar gua kecil. Niki dan Andre buru-buru keluar dari lubang kecil. Andre meraih murid sekte Yupu dan berkata, apa yang terjadi? Apakah ada orang yang mencoba merampok tambang peri? Master sekte, bukan orang yang mencoba merampok tambang peri, tetapi seseorang menggali dan mendapatkan sebuah mutiara, yang mana mungkin adalah harta karun yang langka. Jawab murid itu. Ketika Andre mendengar ini, dia buru-buru berlari ke arah semua orang berlari. Melihat ini, Niki pun mengikuti. Dan di bagian terdalam dari gua tambang peri, seorang murid dari sekte gadis Giok sedang memegang mutiara pengikat angin dan mengikuti para murid dari sekte Yupu dalam penalaran. Mutiara ini ditemukan oleh murid kami dari sekte gadis Giok, kenapa aku harus memberikannya kepadamu? Murid dari sekte gadis Giok bertanya. Pada saat ini, seorang murid sekte Yupu yang berpakaian tipis berkata, kami menemukan seluruh tambang peri ini. Tentu saja barang-barang di dalamnya adalah milik kami. Serahkan dengan cepat. Kakak laki-laki benar. Hei, barang itu milik kami, cepat serahkan. Serahkan, atau aku akan bersikap kasar padamu. Para murid sekte Yupu berteriak satu demi satu. Murid dari sekte gadis Giok tidak menunjukkan kelemahan apapun, dan membalas dengan keras satu persatu. Siapapun yang menemukan benda ini, dialah yang berhak memilikinya.
Mengapa saya harus memberikannya kepada Anda? Jika saya tidak memberikannya kepada Anda, apakah kamu masih ingin merebut barang yang kami temukan? Jangan berpikir bahwa sekte gadis giok kami mudah ditindas. Untuk sesaat, murid-murid sekte gadis giok bersitegang dengan murid-murid sekte Yupu, berteriak bahwa mereka siap untuk memulai pertarungan. Diam, semuanya. Andre tiba bersama Niki, jadi dia menyuruh semua orang tutup mulut. Melihat kedatangan Niki, murid sekte gadis giok buru-buru menyerahkan mutiara pengikat angin dan berkata, Master Sekte, murid sekte gadis giok kita menemukan mutiara ini, dan sekarang, orang-orang dari sekte Yupu ingin merebutnya. Niki mengambil mutiara pengikat angin dan matanya tiba-tiba berbinar karena dia bisa merasakan nafas di dalam mutiara pengikat angin dan bahkan mendengar suara angin. Meskipun Niki tidak mengetahui nama mutiara pengikat angin ini, dia tahu bahwa apa yang dia temukan di medan perang antara dewa dan iblis ini pastilah sebuah harta karun. Andre melihat mutiara itu di tangan Niki, matanya juga berbinar, dan dia buru-buru berkata, Master Fu, izinkan saya melihat mutiara itu. Harta macam apa itu? Kata Andre, dan hendak mengulurkan tangan untuk mengambilnya, tapi Niki langsung mengelak, lalu menyimpan mutiara pengikat angin. Saat Andre melihat ini, wajahnya langsung berubah dingin. Master Fu, apa maksudmu dengan ini? Jangan lupa, aku yang menemukan seluruh tambang peri ini terlebih dahulu, dan kemudian memanggilmu ke sini. Harta yang ditemukan di tambang peri ini seharusnya menjadi milik sekte Yupu kami. Berikan harta itu terlebih dahulu. Andre berkata pada Niki dengan dingin. Master Sekte Hai, apa yang Anda katakan salah? Tentu saja, siapapun yang menemukan harta karun ini, dia yang akan menjadi pemiliknya. Terlebih lagi, tambang peri ini berada di medan perang para dewa dan iblis, bukan milik keluarga Anda. Saya tidak akan memberikan apapun yang saya temukan. Niki membalas. Setelah mendengar ini, wajah Andre menjadi semakin jelek, dan aura di tubuhnya juga meningkat. Melihat ini, Niki pun berdiri dan bersiap. Para murid di kedua sisi juga mengambil sikap. Master Fu, saya harap Anda berpikir jernih. Apakah pantas berselisih dengan saya demi sebuah mutiara? Anda bahkan tidak tahu apa itu? Andre mengancam Niki. Menurutku itu sepadan, Niki tersenyum dingin. Karena kamu mengatakan itu, jangan salahkan aku karena ini akan hancur. Andre mengerutkan kening. Kalau hancur, maka hancur. Siapa yang takut pada siapa? Niki tidak takut sama sekali. Untuk sesaat, suasana di tempat kejadian mencapai titik beku. Semua orang sangat gugup, menunggu pihak lain mengambil tindakan. Melihat ketegangan ini, Helena yang menyamar sebagai murid sekte gadis giok tiba-tiba menyerang dengan telapak tangan, langsung menjatuhkan murid sekte Yupu. Tindakan Helena langsung menyalakan sumbunya. Bunuh. Bunuh. Sekte gadis giok mengikuti sekte Yupu dan bertarung langsung bersama. Saya baru saja melakukan kultivasi ganda dengan Anda, tetapi sekarang saya bertarung dengan seluruh kekuatan saya dan tidak menunjukkan belas kasihan. Pertarungan di dalam gua juga menarik perhatian orang-orang di luar gua. Dev memanfaatkan kekacauan itu dan memasuki gua tambang peri. Helena juga buru-buru meninggalkan medan perang dan menuju Misha dan Letty. Misha, Letty. Helena memanggil mereka berdua dengan lembut. Karena ada formasi, Helena tidak punya cara untuk menghancurkan formasi. Misha dan Letty perlahan membuka mata ketika mendengar seseorang memanggil mereka. Ketika mereka melihat itu adalah Helena, mata mereka penuh kegembiraan dan mereka berdua menitikkan air mata. Jangan bersuara atau terlalu bersemangat. Aku akan menemukan cara untuk mengeluarkanmu. Helena menghibur keduanya dan menyuruh mereka untuk tidak terlalu bersemangat. Segera, sosok Dev terlihat, dan Helena buru-buru memanggil Dev. Ketika Dev melihat wajah menyedihkan Misha dan Letty, niat membunuh terus muncul di matanya. Kedua gadis itu begitu hancur saat ini sehingga mereka tidak lagi terlihat seperti manusia. Dev tidak dapat membayangkan apa yang telah mereka berdua lalui. Master, ada formasi, apakah menurut Anda dapat menghancurkannya? Helena bertanya pada Dev. Dev hanya melihatnya sekilas dan menekan telapak tangannya dengan lembut pada formasi tersebut, dan formasi tersebut menghilang. Ini adalah formasi larangan yang paling sederhana. Bagi orang yang tidak memahami seni formasi,
sangat sulit untuk menerobosnya, tetapi bagi Dev, ini sangat mudah. Setelah formasi dipatahkan, Dev dan Helena buru-buru membantu Misha dan Letty meninggalkan Gua Tambang Peri. Pada saat ini, di Gua Tambang Peri, terjadi pertarungan sengit memperebutkan mutiara pengikat angin, dan tidak ada yang memperhatikan Dev dan yang lainnya. Setelah Dev dan yang lainnya keluar dari Gua Tambang Peri, mereka menghela nafas lega. Helena, kamu bawa mereka berdua pergi, aku akan berjaga dulu di sini, kata Dev. Master, ayo pergi bersama. Helena merasakan niat membunuh dalam diri Dev dan takut jika Dev tinggal, dia akan membalas dendam dengan memasuki Gua Tambang Peri. Bawa saja mereka berdua pergi, saya punya kebijaksanaan. Dev meminta Helena dan yang lainnya pergi. Hanya jika mereka bertiga pergi, barulah Dev bisa melepaskannya. Apapun yang terjadi, dia akan membuat semua orang dari sekte Yupu membayar harganya. Helena tahu tidak ada gunanya membujuknya, jadi dia pergi bersama Misha dan Letty. Dev, memegang pedang pembunuh naga, berdiri dengan tenang di luar pintu masuk Gua Tambang Peri. Terlepas dari apakah mereka anggota sekte Gadis Giok atau sekte Yupu, selama mereka keluar dari gua, Dev akan membunuh mereka dengan satu tebasan pedang tanpa ampun. Pada saat ini, pertempuran di Gua Tambang Peri akan segera berakhir, dan sekte Gadis Giok secara bertahap kalah. Master Sekte, tolong cepat pergi, kami akan menghancurkan bagian belakang. Ketiga murid sekte Gadis Giok berteriak kepada Niki. Niki sudah terluka saat ini, dan dia pasti akan kalah jika terus bertarung. Jadi Niki berbalik dan berlari menuju luar gua. Mau lari kemana? Andre juga sangat marah saat ini. Sebagian besar muridnya telah tewas, dan dia sendiri terluka. Jika Niki melarikan diri, bukankah kematian muridnya akan sia-sia? Apalagi Niki masih memegang mutiara pengikat angin di tangannya. Tapi ketika Andre melompat dan hendak mengejar, 3 murid sekte Gadis Giok menghentikan Andre. Setelah melihat ini, murid sekte Yupu juga mengambil tindakan, menghalangi ketiga murid sekte Gadis Giok, membiarkan Andre melepaskan tangannya untuk mengejar Niki. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Niki sangat cepat dan bergegas keluar gua dalam sekejap. Dia tidak pernah menyangka ada seseorang yang menjaga di luar gua. Begitu sosok Niki keluar dari gua, cahaya dingin langsung keluar. Niki terkejut, tubuhnya gemetar, cahaya dingin melintas di lengan Niki, dan luka panjang langsung muncul. Niki melihat lukanya dengan ketakutan di wajahnya. Jika dia tidak mengelak tepat waktu sekarang, kepalanya akan terpenggal. Niki memandang Dev dengan marah. Ketika dia mengetahui bahwa yang menyerangnya hanyalah biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan transendensi, dia menjadi semakin marah. Kamu, seorang kultivator tingkat pertama di alam kesengsaraan transendensi, berani menyerangku. Apakah kamu ingin mati? Niki menatap tajam ke arah Dev, tetapi tidak bergerak. Karena dia tahu Andre sedang mengejarnya, jadi dia tidak bisa membuang waktu untuk Dev. Setelah mengancam Dev, Niki melompat dan mencoba melarikan diri. Tapi Dev juga melompat, dan cahaya pedang yang mematikan keluar dari pedang pembunuh naga, langsung menghentikan Niki. Dasar bocah, kamu sedang mencari kematian. Niki sangat marah dan ingin menyerang Dev. Tapi sebelum Niki bisa mengambil tindakan, Andre sudah mengusirnya. Melihat Andre mengejarnya, Niki hanya bisa fokus pada Andre. Andre melihat Dev membantunya menghentikan Niki, jadi dia tersenyum ringan dan berkata, Taois kecil, terima kasih telah membantuku menghentikan orang ini. Aku akan membunuhnya nanti dan memberimu beberapa biji peri sebagai ucapan terima kasih. Andre selesai berbicara, menatap Niki dengan mata dingin dan berkata, Jalang, kamu tidak bisa melarikan diri. Serahkan mutiara itu dengan patuh. Demi kita berdua yang telah berlatih bersama selama bertahun-tahun, aku bisa mengampuni hidupmu. Bah, berhentilah bermimpi. Siapapun yang mendapatkan mutiara ini adalah pemiliknya. Jika kamu ingin mengambilnya dariku, lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Niki meludah dan bersiap menyerang. Sepertinya kamu bersulang daripada makan anggur yang enak. Setelah Andre selesai berbicara, dia mengeluarkan tanda gelap dari tubuhnya, dan kemudian menggumamkan kata-kata, perintah suci dikeluarkan, langit dan bumi akan menghukum. Saya melihat dari tubuh Andre, untaian energi yang tersedot ke dalam token.
Melihat pemandangan ini, Niki hampir mematahkan gigi geraham belakangnya. Anda harus tahu bahwa dua orang baru saja berkultivasi bersama dan saling melengkapi. Semua energi yin ini diserap oleh Andre dari dirinya sendiri. Andre melemparkan token itu ke tangannya, dan segera mengeluarkan suara gemuruh, lalu token itu menuju ke arah Niki. Tokennya semakin besar, dan akhirnya menghalangi langit. Niki menembakkan beberapa sinar cahaya dalam sekejap, tapi tidak ada reaksi saat mengenai tokennya. Ketika Niki melihat ini, wajahnya menjadi sangat ketakutan, jadi dia terus mundur, berusaha menghindari serangan token itu. Sangat disayangkan begitu Niki mundur, pedang pembunuh naga di tangan Dev telah menebas. Mustahil bagi Dev untuk melihat Niki melarikan diri, lagi pula, orang ini masih memegang mutiara pengikat angin di tangannya. Tak seorang pun boleh mengambil mutiara pengikat angin miliknya. Ketika Niki melihat Dev mengambil keuntungan dari situasi ini, dia dengan marah berteriak. Kamu bajingan kecil, aku akan membunuhmu. Tapi ketika Niki hendak menyerang Dev, token itu jatuh. Niki tidak punya waktu untuk menghindar dan langsung terkena serangan itu sampai mati. Sampai kematiannya, mata Niki tertuju pada Dev. Melihat Niki sudah mati, Andre melambai dan token itu kembali ke tangannya. Tapi jelas sekali energi Andre menjadi jauh lebih lemah. Tampaknya menggunakan token ini telah menghabiskan banyak energi, dan ditambah dengan luka di tubuhnya, dia sekarang sangat lemah. Untungnya, Dev hanyalah biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan transendensi, jadi Andre tidak takut sama sekali. Bahkan jika dia sangat lemah sekarang, itu masih lebih dari cukup untuk menghadapi kultivator tingkat pertama di alam kesengsaraan transendensi. Niki mati, dan mutiara pengikat angin keluar dari tubuhnya. Jadi Andre tidak takut sama sekali. Dev membungkuk dan mengambil mutiara pengikat angin. Ketika Andre melihat ini, dia berkata kepada Dev. Taois kecil, itu mutiara saya. Mutiara itu dicuri oleh wanita jalang bau itu. Tolong kembalikan mutiara itu kepada saya. Kamu baru saja membantuku, dan aku akan melakukan hal yang sama. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk, aku sudah menambang banyak mineral peri di tambang milikku ini, ambillah sebanyak yang kamu perlukan. Andre meminta Dev untuk mengembalikan mutiara pengikat angin kepadanya. Tapi Dev mengabaikannya dan langsung memasukkan kembali mutiara pengikat angin ke dalam cincin penyimpanan. Ketika Andre melihat ini, dia langsung menjadi marah. Wah, apa maksudmu? Saya adalah pemimpin sekte Yupu. Anda, seorang biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan transendensi, berani merampok saya secara langsung? Benda ini sejak awal adalah milikku. Dev menatap Andre dengan tatapan menakutkan di matanya, seolah dia ingin memakan Andre. Andre merasakan tatapan Dev dan tidak bisa menahan cemberut. Kamu berbicara omong kosong. Mutiara itu jelas ditemukan di tambang peri ini. Bagaimana bisa itu milikmu? Andre berkata dengan marah. Menatap pria botak itu. Ini aslinya milikku. Mutiara ini disebut mutiara pengikat angin. Aku diam-diam menaruhnya di dalam gua supaya kalian semua saling bertarung. Karena hanya dengan cara ini aku bisa menyelamatkan dua gadis yang kamu tangkap. Dev berkata dengan lugas. Ketika Andre mendengar ini, dia tercengang, dan kemudian tubuhnya menjadi marah. Anak baik, ternyata ini semua adalah jebakan yang kamu buat, tapi biarpun kami saling membunuh, kamu, biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan transendensi, tidak akan bisa mendapat untung. Jika kamu tidak menyerahkan mutiara itu, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Aura di tubuh Andre meledak, tapi wajahnya semakin jelek. Dengan luka di tubuhnya dan urgensi kemarahannya, Andre mungkin tidak bisa bertahan lama. Pada saat ini, beberapa murid sekte Yupu berlari keluar gua. Saat ini, hanya sedikit orang yang selamat, dan semua orang masih mengenakan pakaian berwarna darah. Master Sekte. Setelah keluar, beberapa murid sekte Yupu buru-buru datang ke belakang Andre. Melihat murid-muridnya keluar, Andre berkata dengan mata merah. Kalian, bunuh orang ini sekarang juga, sekarang juga. Meskipun murid-muridnya terluka, bagaimanapun juga, mereka semua berada di tingkat ketiga atau keempat dari alam kesengsaraan transendensi. Ada beberapa biksu, dan Dev, yang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat pertama, dapat dengan mudah ditangkap. Andre bisa berpikir seperti itu, tapi hasilnya sangat berbeda.
Saya melihat beberapa murid Sekte Yupu menyerang Dev. Tapi Dev tetap tidak bergerak dengan tatapan dingin di matanya. Tepat ketika murid Sekte Yupu ini tiba di depan Dev, pedang pembunuh naga di tangan Dev bergerak. Saya melihat Dev berayun ke depan dengan seluruh kekuatannya, disertai dengan auman naga. Seekor naga emas muncul dari udara tipis, mengaum dan bergegas menuju beberapa murid Sekte Yupu, dan tubuh naga emas itu terbakar dengan api yang berkobar. Kemunculan naga emas mengejutkan para murid Sekte Yupu. Ketika naga emas tiba di depan mereka dan terbang melewati mereka, hanya beberapa orang yang bereaksi. Sayangnya, sudah terlambat, semuanya terbakar. Dengan teriakan keras, beberapa murid Sekte Yupu berguling-guling di tanah dengan putus asa, mencoba memadamkan api. Tapi ini adalah api pamungkas iblis, dan tidak akan padam meskipun terendam air. Begitu saja, Dev menyaksikan tanpa ekspresi saat beberapa murid Sekte Yupu dibakar hidup-hidup. Melihat murid-murid yang terbakar, Andre tercengang. Ini semua adalah murid alam kesengsaraan transendensi tingkat ketiga dan keempat. Benarkah mereka dibunuh semudah ini oleh Dev, biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan transendensi? Dan dia membunuh dengan satu pedang? Naga emas apa tadi? Bisakah seorang kultivator tingkat pertama di alam kesengsaraan transendensi dapat melepaskan kekuatan semacam itu? Andre tidak mengerti, dan bahkan lebih bingung lagi, apa yang sedang terjadi? Kamu bukan biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan transendensi. Kamu telah menyembunyikan kekuatanmu. Siapa kamu? Andre panik. Jika dia tahu bahwa Dev memiliki kekuatan seperti itu, dia pasti sudah mewaspadai Dev sejak awal. Kalian sekelompok binatang buas, aku di sini untuk membunuhmu. Dev mengangkat tinggi pedang pembunuh naga itu, dan pedang itu berkobar dengan gas. Potong. Dev menebas dengan pedangnya, dan cahaya pedang melesat ke langit. Melihat ini, Andre dengan cepat membuang token di tangannya, mencoba memblokir cahaya pedang. Tapi setelah token itu menyentuh cahaya pedang, itu langsung berubah menjadi beberapa bagian. Tapi cahaya pedang yang ditebas Dev tidak berhenti sama sekali, dan menebas langsung ke arah Andre. Tapi pedang ini ditujukan ke kaki Andre. Poof. Cahaya pedang menebas, dan kaki Andre terpotong. Andre, yang awalnya tingginya lebih dari 1,8 meter, langsung menjadi hanya 1 meter. Dev perlahan berjalan menuju Andre, mata Andre penuh ketakutan, tapi tidak ada cara untuk melarikan diri. Dev berjalan ke arah Andre, tapi bukannya membunuhnya, dia langsung berjalan dan memasukkan semua mineral peri yang ditambang ke dalam cincin penyimpanan. Mineral peri ini ditambang dengan susah payah oleh Sekte Gadis Giok dan Sekte Yupu, Dev tidak bisa menyia-nyiakannya. Alasan kenapa dia tidak membunuh Andre adalah karena dia ingin membawa Andre ke Misha dan Letty. Dia ingin dua gadis itu untuk membunuh binatang ini dengan tangan mereka sendiri. Mungkin hanya dengan cara inilah kedua gadis itu dapat menemukan kenyamanan di hati mereka. Tepat ketika Dev menyimpan mineral peri dan hendak membawa Andre pergi, tiba-tiba 5 aura menakutkan datang dari jauh dan mendekat. Dev mengerutkan kening dan menjadi gugup. Tapi saat dia melihat orang itu datang, dia menghela nafas lega. Ternyata Scarlet datang membawa bala bantuan. Ketika Scarlet melihat ke arah Andre yang malu dan orang mati di luar gua, dia tercengang. Dan beberapa orang lainnya juga memasang ekspresi kaget di wajah mereka. Dev, apakah ini semua ulahmu? Apakah kamu menyelesaikannya sendiri? Scarlet bertanya dengan heran. Scarlet tahu bahwa dia pun tidak akan mampu menghancurkan Sekte Gadis Giok dan Sekte Yupu sendirian. Dia tidak tahu bagaimana Dev bisa melakukannya. Dev tidak berbicara, hanya mengangguk, lalu mengambil Andre dan pergi. Beberapa orang lainnya memandang Dev dengan kaget. Mereka tidak mengerti. Dev hanyalah biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan. Rekan Taois, bagaimana kamu melakukan semua ini? Jangan pergi, aku baru saja membawa orang ke sini. Scarlet melihat Dev membawa Andre pergi, jadi dia siap untuk menyusul. Ratu Rubah, apa maksudmu? Kamu bilang ada harta karun di sini, dan kamu telah menjebak kami. Di mana harta karun itu? Kaisar Macan Tutul menghentikan Scarlet dengan sangat tidak senang dan bertanya. Ini tambang peri. Bukankah tambang peri adalah harta karun? Scarlet menunjuk ke gua tambang peri dan berkata, Sial, harta macam apa itu tambang peri?
Berapa banyak yang bisa kita ambil hanya dengan sedikit dari kita ini? Dan siapa yang menambangnya? Akan membuang-buang waktu jika kita langsung berlatih dan menyerapnya di sini. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuka medan perang para dewa dan iblis. Raja Kera juga sangat tidak puas. Meskipun mineral peri adalah barang yang bagus, namun tidak ada gunanya bagi tim kecil. Lagi pula, biji tersebut masih perlu ditambang, dan tidak nyaman untuk dibawa. Jika Anda langsung berlatih dan menyerap di sini, sedangkan Anda hanya punya waktu beberapa hari, dan tidak akan berpengaruh apapun pada latihan Anda, sebaiknya gunakan beberapa hari ini untuk mencari harta karun. Oke, aku berhutang budi pada kalian. Setelah kita keluar, aku akan memberi kalian masing-masing bagian dari sumber dayaku sendiri. Setelah Scarlet mengatakan itu, dia langsung mengejar Dev. Ratu rubah ini sepertinya menyukai anak laki-laki itu. Dia memandangnya dengan pandangan yang salah, kata Raja Singa sambil melihat ke belakang Scarlet. Oke, tinggalkan dia sendiri. Karena dia ada di sini, mari kita lihat sekeliling untuk melihat apakah orang-orang mati ini memiliki tas penyimpanan atau semacamnya. Kita tidak bisa pergi dengan sia-sia. Setelah Raja Iblis berwajah seribu selesai berbicara, dia mulai menggeledah. Raja Singa dan Kaisar Macan Tutul juga mulai mencari sumber daya seperti tas penyimpanan orang mati. Hanya Raja Kera yang melihat punggung Scarlet dengan ekspresi cemburu di wajahnya, dan kemudian dengan cepat mengejarnya. Meski Raja Kera terus bertengkar dengan Scarlet sepanjang hari, nyatanya pria ini diam-diam menyukai Scarlet. Raja Singa baru saja mengatakan bahwa Scarlet jatuh cinta pada Dev, yang membuat Raja Kera cemburu. Dia ingin menyusul untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Pada saat ini, saat Tuan Miao dan yang lainnya sedang beristirahat, Helena telah membawa Misha dan Letty kembali. Melihat situasi tragis Misha dan Letty, semua orang tercengang. Misha, bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Letty, putriku, apa yang sebenarnya kamu alami? Setelah melihat kondisi menyedihkan dari Misha dan Letty, Tuan Miao dan Hawkins menangis terseduh-seduh. Misha dan Letty masih memiliki ketakutan di mata mereka jelas-jelas disiksa dan mengalami beberapa gangguan mental. Sekte Yupu, aku akan bertarung denganmu, aku akan bertarung denganmu. Tuan Miao tiba-tiba meraung, dan aura di tubuhnya meningkat. Tampaknya Tuan Miao berencana meledakkan dirinya dan mati bersama Sekte Yupu. Dan aku juga, nafas Hawkins juga meledak, membengkak tak terkendali. Jika kedua orang ini menghancurkan dirinya sendiri, kekuatannya pasti tidak akan membuat siapapun di tempat kejadian hidup. Tuan Miao, jangan impulsif. Bos Chai, kamu bisa membunuh orang dari Sekte Yupu kapan saja, tapi kamu tidak boleh melakukan hal bodoh. Mereka semua membujuk mereka berdua. Jika kedua dari mereka gagal mengendalikannya, jika kekuatannya sendiri dihancurkan sekarang, maka semuanya akan berakhir. Tuan Miao, Bos Chai, orang-orang dari Sekte Yupu tidak akan hidup lama. Master telah tinggal di sana untuk membunuh mereka. Saya yakin akan segera ada hasilnya. Helena juga buru-buru membujuk. Dan saat Helena membujuk, sosok Dev perlahan muncul, memegang setengah orang di tangan Dev. Pria tak berkaki ini tidak lain adalah Andre, master dari Sekte Yupu. Dev melemparkan Andre ke tanah seperti anjing mati. Ketika Tuan Miao dan Hawkins melihat ini, mata mereka merah padam, seperti serigala lapar, dan mereka akan menerkam Andre itu. Merasakan kebencian di tubuh semua orang, Andre menjadi pucat karena ketakutan dan mengompol. Sebelum Tuan Miao dan Hawkins bisa bergegas maju, Misha dan Letty, yang agak terganggu mentalnya, tiba-tiba berteriak dan bergegas menuju Andre. Segera setelah itu, kedua gadis itu, seperti serigala lapar, mulai menggigit Andre. Tidak ada senjata atau alat, cukup gigit dengan gigimu. Andre menjerit dan ingin meronta, tapi tanpa kaki, dia tidak bisa meronta sama sekali. Semua orang melihat pemandangan di depan mereka dengan kaget. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan apa yang telah dialami Misha dan Letty hingga membuat kedua gadis itu menjadi seperti ini. Saat Dev melihat pemandangan ini, hatinya penuh dengan kesedihan. Dua gadis baik, tapi hidup mereka sekarang hancur. Scarlet ada di sini. Dia pernah mengalami adegan besar. Saat dia melihat Misha dan Letty menggigit Andre, dia terkejut. Dalam waktu singkat,
Andre yang digigit hingga tak bisa dikenali lagi oleh kedua gadis itu, tenggorokannya digigit hingga putus dan tidak ada suara. Tapi kedua gadis itu belum berhenti, mereka masih terus menggigit. Melihat ini, Dev melambaikan tangannya dan menusuk leher kedua gadis itu dengan 2 jarum perak, seketika membuat kedua gadis itu tertidur. Apa yang terjadi? Scarlett bertanya pada Dev. Dev menceritakan apa yang terjadi pada Misha dan Letty. Setelah mendengar ini, Scarlett sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia juga seorang wanita, jadi dia bisa memahami keputusasaan kedua gadis Misha dan Letty. Binatang buas ini bahkan lebih buruk dari babi dan anjing. Scarlett mengertakkan gigi karena kebencian. Adapun Tuan Miao dan Hawkins, mereka memandangi cucu perempuan dan anak perempuan mereka, dan wajah mereka langsung tampak berusia puluhan tahun. Hasil ini adalah sesuatu yang tidak mereka duga. Jika Anda berpikir untuk membunuh mereka, mereka tidak akan datang ke medan perang para dewa dan iblis ini. 2 gadis baik, hidup mereka hancur, dan aku khawatir mereka harus hidup dalam bayang-bayang ini di masa depan. Dev hanya bisa menghela nafas. Scarlett, kamu teknik pemecah jiwa, kan? Kamu dapat membantu kedua gadis itu menghapus ingatan masa ini, sehingga mereka tidak akan hidup dalam bayang-bayang kelam. Tiba-tiba Helena berkata kepada Scarlett. Kamu tahu teknik ini? Dev memandang Scarlett dengan heran. Saya tahu banyak hal, coba tebak seberapa banyak yang Anda ketahui tentang saya. Setelah Scarlett selesai berbicara, dia berjalan ke arah Misha dan Letty yang sedang tertidur. Scarlett perlahan membuka mulutnya, dan manik merah menyala keluar dari mulutnya. Kemudian manik itu terus berputar di atas kepala Misha dan Letty, dan Scarlett meletakkan tangannya di atas kepala kedua gadis itu. Kilatan cahaya merah menyelimuti kedua gadis itu. Tubuh Scarlett sedikit gemetar, dan ada sedikit keringat di dahinya. Helena memandang Scarlett dan berkata, Master, dibutuhkan banyak usaha untuk melakukan teknik pemecah jiwa. Sekarang lebih sulit lagi untuk melakukannya pada 2 orang sekaligus. Diperkirakan setelah penerapannya, Scarlett akan harus mencari tempat untuk pulih. Setelah mendengar ini, Dev tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Scarlett. Kesannya terhadap Scarlett juga telah banyak berubah. Awalnya, Dev dipaksa oleh Scarlett untuk melakukan beberapa kultivasi ganda sepanjang hari, yang membuat Dev merasa sangat tidak nyaman. Tapi apakah ada cara? Sekarang dia masih membutuhkan bantuan Scarlett. Tapi sekarang, pandangannya tentang Scarlett telah berubah. Dengan cara ini, ketika 2 orang bersama, Dev mungkin bisa memberikan lebih banyak emosi dan mengabdikan dirinya secara fisik dan mental. Setelah beberapa saat, 2 helai energi hitam tiba-tiba keluar dari tubuh Misha dan Letty, dan langsung dihirup oleh Scarlett. Scarlett menelan manik itu kembali ke perutnya dan berdiri perlahan. Oke, ingatan ini telah dihapus, tetapi mereka harus meninggalkan medan perang para dewa dan iblis dan jangan pernah kembali lagi. Selama mereka tidak melihat pemandangan di sini, ingatan ini tidak akan terulang, dan kehidupan masa depan tidak akan terpengaruh. Scarlett menyeka keringat dingin dari dahinya dan berkata, setelah melihat ini, Tuan Miao dan Hawkins buru-buru berlutut dan berkata dengan rasa terima kasih. Terima kasih, Rekan Taois. Kamu tidak harus seperti ini. Scarlett sedikit tersanjung dan buru-buru membantu mereka berdua bangun. Tuan Miao dan Hawkins membawa Misha dan Letty, lalu mengikuti Dev untuk mengucapkan selamat tinggal. Mereka meninggalkan medan pertempuran para dewa dan iblis. Bagi mereka, harta apapun yang mereka dapatkan tidak sebanding dengan kerabat mereka sendiri. Para biksu yang datang bersama Tuan Miao dan yang lainnya, serta beberapa yang masih hidup juga bersiap untuk pergi bersama mereka. Bersambung ke episode 322. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.